Dari. Anjir. Mulutnya. Siapa itu? Mulut siapa tadi, weh? Astagfirullah. Maaf, Pak. Dikondisikan. Selamat malam. Mulai kita ya. Malam, Pak. Baik, Pak. Malam, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Siap. Oke, kita mau yang kedua kita ini apa? Gas grill. Nampak ini kan gas grill atau gas non ideal atau gas van der Waals. Itu yang mau kita pelajari. Baik. Dasarnya ini adalah berdasarkan ini. Ini tadi yang minggu lewat kita pelajari ini. Tekanan dikali volume sama dengan N dikali R kali T. Nah, ternyata persamaan ini pada tekanan tinggi atau pada suhu tinggi, yang salah satu itu, ini nggak berlaku lagi apa ini. Nggak bisa lagi volumenya diapakan. Nah, bagi contohnya dia kan, data ini kan. Nah, tekanannya 0,75. Nah, suhunya 105 tinggi atau 378 Kelvin. Apanya 1, ini. Maka kalau dimasukkan ini cari volumenya, volumenya dapatnya 60,1. 60,1 itu volumenya kalau dimasukkan ini. Ternyata setelah diamati langsung di lapangan, volumenya tidak segini. Ya, nggak cocok. Bukan 60,1, lain dia. Tapi memang nggak jauh dari sini, cuman nggak tepat. Nah, itulah apa itu. Itulah dia kalau dia pada tekanan, pada suhu tinggi. Nanti pada tekanan tinggi juga gitu dia. Ya, misalnya tekanannya 40 atmosfer. Nah, ya hitung volumenya ya. Nah, itu lari lagi apanya itu. Persamaannya nggak cocok lagi. Nah, jadi ya, timbullah ide dari beberapa ahli memodifikasi ini. Ya. Ada yang namanya van der Waals, ada namanya Berthelot, ada namanya Dieterichi. Ya. Ada beberapa ahli mau memodifikasi ini, bagaimana ini supaya cocok. Ternyata yang paling apa tuh, yang paling terkenal itu adalah van der Waals. Ini orang Belanda. Dia mendapat hadiah Nobel tahun 1910 dia. Dapat Nobel dia. Dalam apa ya, yang fisika itu kan. Ya. Jadi dia pun berani ini apa ini membuat gagasan ini setelah dia mengamati si Andrew. Andrew itu ada melakukan percobaan pada tahun 1869. Ya, dia kan kira-kira tahun 1900 dia kan. Nah, itu dia mati apa si Andrew tuh. Dia mati percobaan si Andrew tuh. Itulah berani dia mengeluarkan apanya. Nah, bagaimana modifikasinya. Jadi yang pertama di modifikasinya itu adalah persamaan ini kan volumenya dimodifikasinya dulu. Volumenya itu nggak cocok ini volumenya karena menurut apa teori dia, nah, kalau gas itu dalam ruangan, ya kan, volume gas itu adalah volume ruangan itu. Nah, itu yang selama ini dia apakan dipegang. Jadi dia mulailah dia apa ya dikuranginya lah volumenya itu sebanyak volume gas itu sendiri. Jadi kuranginya lah volume ruangan itu menjadi sebanyak apa itu? Sebanyak volume gas itu. Itulah dia. Jadi selama ini volume gas itu dianggap nggak ada. Jadi ruangannya itu, berapa ruangannya itulah volume gas. Sekarang nggak. Sekarang oleh van der Waals dirubah, volume ruangan adalah volume ruangan dikurang volume gas itu. Jadi apa itu?
bukan lagi zero point dia istilahnya dulu. Zero point itu artinya nggak ada apanya. Dan sekarang kalau lagi non zero point dia apa itu gas itu. Nah ini dikurangilah volumenya. Nah, jadi volumenya berapa dikurangi? Ya, dikurangi dengan suatu volume, dengan volume juga. Mana ini ya volume PP itu dikurangi dari PP. PP ini berapa ini? PP ini tergantung jumlah gasnya. Artinya volume itu tergantung jumlah gasnya berbanding lurus dengan jumlah gas. Nah ini dia kan. Jadi kalau jumlah gas N itu jumlah mol gas. Kalau gasnya banyak, maka PP-nya dikurangi banyak. Ini videonya. Ya kan? Kayak video motor siang. Jadi ini PP berbanding lurus kalau kita bikin sama dengan, maka PP sama dengan K dikali N. Nah, maka digantilah K-nya itu dengan B. Maka jadilah apa itu? Ini dimodifikasi lah. Volume itu dikurang N kali B. Nah ini dia. N kali B. Jadi misalkan itu kan, ini kan, ini dia. Nampak ini. Nah, dikurangi N kali B. Inilah oleh van der Waals. Nah, sesuai dengan Boyle, ya, kalau Boyle, apabila volume berkurang, tekanan naik. Nah, ini kan Boyle yang apa itu. Ataupun volume dikali tekanan itu konstan, ya kan? Apanya itu. Nah, ini dia apanya. Maka oleh van der Waals ini volume ini harus ditambah ini. Ya kan? Apabila volume kurang, tekanan harus tambah. Maka apanya ini? Volume ditambah sesuatu dengan NRT ini kan. Nah, inilah van der Waals apanya. Sesuatu itu maksudnya ditambah apa ini? Nah, ini agak payah ini apanya menjabarkannya agak panjang ya. Tapi hasilnya itu ya, ada hasilnya apanya ini ditambah sesuatu itu. Ini adalah AN pangkat 2 ya. Nah, ini dia. P ditambah sesuatu. Ini sesuatu itu adalah AN pangkat 2 per P pangkat 2. Ini apanya? Hasilnya. Ini bisa diceritakan ini apanya, bagaimana kira-kira apa itu. Ada perhitungannya lah. Bagaimana sampai ke situ. Mana agak panjang dia, kecuali kalian nanti perlu. Cuma saya mengapakan aja, memberikan idenya. Bagaimana apanya si van der Waals sampai kemari, idenya itu. Ya. Nah, kalau ini tadi sederhana kali kan. Mendapatkan apa itu. Volume. Nah, dimasukkannya inilah persamaannya itu kan. Persamaannya kayak gini. Yang persamaan ini oleh van der Waals dirubah menjadi kayak gini. Kan sama ini. Ini sama ini kan sama ini. Nggak beda ini. Ini pun sama ini kan sama. Nggak ada yang di apa-apa, yang cuma dipindah kiri kanan aja. Jadi dia menyala P. Jadi P sama dengan NR ini dikurang sesuatu. Ya kan? Jadi sesuatunya ini. Inilah dibikin van der Waals. Jadi van der Waals mengapakan ini tekanannya ada dikurang ini. Berarti sesuatu ini memang tekanan juga ini. Sama ini satuannya. Kalau ini atmosfer, maka ini atmosfer juga. Ya kan? Kalau dikurang atmosfer. Cuman dia apa ini ada berkurang. Berarti tekanannya sini berkurang. Kalau di sini kan ditambah kan bertambah dia. Itu cara apanya. Tapi kalau dipindahkan, jadi seolah-olah dia berkurang tekanan itu. Ya kan? Tekanan ini berkurang. Banyak sekian. Dari tekanannya aneh, ini kan berkurang. Inilah. Jadi oleh van der Waals dari sini dia mulai beranjak. Karena kenapa ya ini berkurang? Karena molekulnya itu tadi udah makin padat. Ya kan, dalam ruangan itu kan volumenya kan makin padat. Bayangkan karena volumenya dikurang dengan volume apa itu. Jadi makin padat volume apa itu. Itu bukan maksudnya secara apa ya, ini secara logika van der Waals itu, karena volume diperkecil, ya dikurangi apanya, gasnya, maka volume kecil, maka zat itu semakin rapat. Gas-gas itu makin rapat, artinya gas-gas itu satu dengan lainnya makin sering berkontak, sering bertumbukan. Ya. Karena mereka itu apa? Ini namanya teori, ya kan, teori bagaimana sampai dia kemari. Jadi
karena saking seringnya bertumbukan karena ruangnya sempit, kayak kita lah. Kalau ruangnya sempit kan sering jumpa jadinya. Atau kalau misalnya di satu kampung rumahnya jauh-jauh, maka itu jarang komunikasi. Tapi kalau satu kampung rumahnya dekat-dekat, sempit apanya itu, maka komunikasinya kan lebih sering. Jadi kadang-kadang banyak cerita daripada kerja. Nah, ini pun kasih itu begitu. Karena apa dia? Karena sering kontak, maka gas itu sama gas itu dibayangkan mereka saling diskusi. Nah, karena ruangan itu padat, karena sering diskusi, maka itu apalah mereka itu menjadi nggak bekerja lagi untuk membuat tekanan. Itulah mengatakannya berkurang. Itulah logika van der Waals. Karena gas itu sudah saling apa ya, lengket sama lain untuk sementara, ya. Jadi berkurang apa itu? Nah, ini dia apa nih? Nah, ini tempel. Nah, ini disebut namanya ini kan. Ini kalau dia N-nya 1 maka ini dia apanya? Ini atau ini ya. Ini sama ini. Maka ini oleh van der Waals disebut ini gaya kohesi. Gaya kohesi itu artinya tarik menarik, ya. Attractive force atau lem antara molekul. Karena volume apanya makin kecil, volumenya, maka molekulnya saling tarik menarik. Atau disebut namanya gaya kohesi. Atau namanya disebut tekanan internal. Ya, tekanan internal. Jadi semua namanya sama ini. Gaya tarik menarik, lem antara molekul, kemudian tekanan internal atau gaya kohesi sama itu apanya. Ini dia semua. Oleh van der Waals diapakan itu. Karena volumenya makin kecil, jadi antara molekul semakin sering jumpa. Ada lem. Jadi kalau dibayangkan apa? Lemnya itu kan, kalau air, suhunya 20, 1 atmosfer di tempat terbuka gitu, dalam ruangan terbuka, ya kan, 20 derajat Celcius, itu kalau dihitung apa ya, gaya kohesinya itu, daya tarik menarik antara molekul air dengan apa itu 1220 atmosfer. Bayangkan besarnya itu daya tarik menariknya itu antara dua apa itu. Artinya kalau kita memisahkan air itu sebanyak dua, air dengan air sebanyak dua aja, dua yang memisahkan, itu perlu tenaga sebanyak 1220 lebih, 1221 atmosfer untuk melepaskan itu. Ikatan antara air itu pada ini dalam apa itu. Itu bayangkan. Itulah kira-kira lemnya itu, lem antara molekul itu. Tapi kalau dikasih panas, ini lemnya itu cepat dia lepas. Makanya air itu kalau dipanasi kan bisa nguap dia. Kalau nguap kan udah lemnya lepas itu, lem antara apa itu, makanya dia jadi air gas dia kan, ataupun uap air. Nah, itulah oleh van der Waals diapakannya. Ini namanya sebenarnya ya, spor. Jadi kalau untuk gas kalau CO2 misalnya, CO2 ini sangat kecil ini apanya, sangat kecil. Kalau secara umum, kalau CO2 itu pada suhu yang normal itu dianggap 0. Tapi kalau dihitung ya, maksudnya 0 apa itu, ini tekanan internalnya atau lemnya itu nggak ada, CO2 dalam ruangan gitu nggak ada. Tapi kalau dihitung dengan teliti, maka kira-kira besarnya itu 0,004. Jadi 4/1000 atmosfer, sangat kecil kali CO2. Nah kalau air gini 1220, cara mengapain itu. Itulah yang didapakan. Cuman ini dari mana datangnya ini enggak saya terangkan. Kalau kalian perlu nanti bisa saya kopikan apa itu, karena agak panjang ceritanya ini. Tapi kalau ini kalau dikurang dengan NB ini kan enak aja. Kalau tekanan ini ditambah ini ya ini agak panjang ceritanya. Kalau dia bercerita dia antara molekul yang berikatan, ya, berikatan dalam apa itu ruangan itu sehingga dapat ini nanti. Jadi adalah dua apa jadinya? Ada dua konstanta yang baru, A kecil sama B kecil. Ya, A kecil sama B kecil. Jadi A kecilnya dapat nanti dari waktu penjabarannya dari mana apanya. Ya. Jadi persamaannya itu menjadi mana dia apanya? Apanya itu menjadi ini dia. Itulah
apa itu kan, inilah jadi persamanya itu kan, Van der Waals itu dia. Nah, Van der Waals sudah antisipasi nih, A-nya ini dari mana udah antisipasi dia, B-nya dia dari mana sudah antisipasi dia berani karena dia sudah menengok dia percobaan siapa ini, percobaan si Andrew, ya Andrew apa tuh, ada yang saya ceritakan tadi dulu percobaan si Andrew. Jadi di Van der Waals ini bukan tanpa dasar dia mengapakan ini persamaan ini. Udah tahu ada apa dia. Inilah kali si Andrew tahun 1869 itu apa ini melakukan ini kan. Inilah percobaan si Andrew pada gas CO2. Nah, si Andrew melakukan percobaan pada suhu kamar mula-mula. Jadi dimasukkannya gas CO2 dalam apa ini? Gas CO2 dalam tabung ini kan. Kemudian diapakannya, ditekan volumenya perkecilnya, diukurnya tekanannya, ya kan? Volumenya diukur tekanannya pada suhu konstan. Jadi ini pada ruangan yang apa kan, pada ruangan yang suhunya nggak naik-naik lah, konstan. Jadi dia merubahnya volume dan tekanan. Jadi volume kecilnya diukur tekanan, volume kecil diukur tekanan, volume kecil diukur tekanan. Ini hasilnya dapat dia satu garis ini. Ini pada satu suhu ini. Ya kan? Mula-mula volumenya makin kecil, tekanannya naik. Iya secara kurva itu hubungannya. Kayak kurva dia kan, naik-naik. Sampai pada suatu saat, volume diperkecilnya, tekanannya nggak naik. Segitu juga. Perkecil lagi segitu juga. Rata ini sampai sini, sampai ujung. Sehingga pada saat sampai ujung ini, begitu di volume diperkecilnya, naik terus sampai sini. Apa itu? Tekanannya itu. Dari sini naik kemari. Besar. Sini dia tekan. Jadi apa yang terjadi ini? Dari sini kemari dia masih gas. Masih bisa diikutinya. Masih mampu dia menghadapi tekanan dari volume yang makin kecil ini. Gas itu. Di sini udah nggak sanggup lagi dia. Udah mulai dia nggak sanggup lagi menghadapi tekanan. Jadi gas itu pun kalau ditekan udah bisa dia nggak tahan lagi dia. Jadi dia nggak jadi gas lagi, dia pun menjadi cair sebagian karena volume dia pakang gitu, ya. Jadi cair. Jadi sini terbentuk cair, gas cair sama gas dan cairan sampai ujung ini, semuanya kalau ditekan terus volumenya makin kecil terus kan. Jadi apanya itu pun ini. Jadi cairan semua. Kalau cairan semua tahulah, kalau cairan semua ditekan lagi ya tekanan tinggi lah. Bayangkan kalau kita berdiri di atas air, taruh situ itu nggak bisa itu. Besar itu tekanannya. Nah di sini lah. Jadi apa itu? Ini pada satu suhu ini, pada kira-kira yang satu gambar ini suhunya kira-kira ini 20 lah bayangkan, ya kan 20 pada si Andrew. Kemudian dicobanya lagi dengan suhu tinggi. 20 kali 20 cobanya 24. Sama juga gambarnya. Bedanya ininya makin pendek. Apanya ini? Proses pembentukan airnya itu yang makin pendek, makin cepat dia ya. Makin pendek airnya itu apanya? Ini air masih makin pendek. Jadi bisa kalian bayangkan makin tinggi suhunya, ini makin pendek lama-lama garis C ini cuma 2 titik aja nih di ujung ini. Ya, karena suhunya makin naik, ini mendatarnya makin pendek, artinya airnya udah nggak terbentuk lagi lah, nggak nampak lagi airnya itu apanya, udah langsung dia gas semua. Ya. Karena di sini nggak ada lagi airnya tuh nggak lagi, udah gas ini udah suhu sangat tinggi, jadi apapun kalau suhunya tinggi, kan, udah udah gas. Jadi antara gas dengan cairan nggak bisa dibedakan kalau suhu tinggi ini. Kadang-kadang makanya disebut namanya fluid namanya di sini. Tapi kita nggak perlu itu. Yang penting di sini di ujungnya ini, di sinilah terakhirnya bisa ada air sedikit ya. Disebutlah namanya ini titik kritis. Jadi diambil ke bawah namanya volume kritis, ditaruh ke sini tekanan kritis. Kemudian ini suhunya suhu kritis.
Ini yang diapakan siapa? Van der Waals. Yang diintipnya ini lah. Ada kritis untuk zat CO2. Dapat kritis. Ini oleh Van der Waals udah jago kali dia mengamati. Kenapa dia bukan hanya itu aja, dia apanya ini, dia udah apakan ini, udah tarik ini apanya, titik-titik ini ditariknya, sehingga ini membentuk kurva. Jadi oleh Van der Waals di puncak ini, jadi kurva dia, kalau kurva di turunan pertamanya di sini 0, itu kurva. Nah, puncaknya itu turunan pertama 0. Kemudian yang kedua, turunan kedua 0. Ini namanya titik infleksi nih, titik ini. Karena dia kan gini, dia tak ada lagi apanya, tak ada lagi ininya. Dia tak ada lagi garis segininya. Ini kan enggak ininya. Ini enggak, udah langsung gini dia. Pendek kali apanya nih datanya. Disebut namanya titik infleksi. Jadi titik infleksi itu adalah perubahan arah daripada garis. Perubahan arah garis. Maksudnya gini, kalau ke arah lingkaran, kita ikuti gini, lingkaran itu kan gitu arahnya. Kalau tahu di tengah jalan kita belok, gitu kan. Nah ini titik beloknya ini namanya titik infleksi namanya. Ya, titik gini, lingkaran. Nah, lalu keluar kita, entah di mana keluarnya, pokoknya keluar, itu namanya titik infleksi lah. Inilah dia titik infleksi. Secara matematik titik infleksi ini turunan keduanya 0. Kalau ini kurva ini turunan pertamanya 0. Jadi kalau dia pakan itu kan turunan kedua itu digambarkan lagi apa dia? Turunan kedua itu apa? Yang keduanya ada di DP dia. Di sini kan kali ada di sini enggak? Kali DP ada. Nah, yang gambarkan DP-nya itu turun kedua itu. Ini kita. Jadi oleh Van der Waals sudah diapai semua, sudah diantisipasinya semua. Makanya dari tahunnya pun kita tahu kan, si Andur dulu kalau dia apa. Nah ini dia. Nah ini supaya mudah didiferensialkan, maka dia punya n sama dengan 1. Ya, n sama dengan 1. Ya, kalau n sama dengan 2 boleh aja. Kan dia angkanya itu kan. Nah, dia merupakan angka aja, nggak masalah. Tetapi yang paling mudah n1. Ya, n-nya itu sama dengan 1. Jadi hilang apa itu. Jadi kita mendiferensialkannya pun nggak gitu rumit. Nah inilah susunan ini kan. Diferensialkan ini. Ini diferensial P, diferensial ini diproses. Nah ini dy per dx dengan 0. Ini dia. dy per dx. Y-nya itu ini P, tekanan. X-nya ini volume yang. Volume pertama 0. Ya, sesuai dengan hukum kurva. Nah, sesuai dengan hukum matematik titik infleksi, maka turunan kedua 0. Nah inilah. Jadi caranya ya didiferensialkan ini. Nanti bikin 0, diperiksakan lagi bikin 0, dapat hasilnya. Ini sangat panjang juga. Makanya nggak saya pakai, cuma hasilnya apa? Hasilnya adalah ini hasilnya. Nah, tengah aja. Jadi hasil daripada apa ini, diperiksaannya ini ya diproses itu, ya nah. Nanti dapatlah persamaan dapat ini. Volumenya itu, atau kalau dia apakan PC-nya itu, ini ya. Nanti ini P ini kan nggak usah kita taruh PC di sini, semua PC-nya TC, C ini semua kan, karena diapakan, ini yang diapakan, diferensialkan. Tapi udah dapat kita apakan, dapatlah 3B. Kanannya A per ini, TC-nya dapat ini. Ini nah. Kalau diapakan ini, kalau diferensialkan ini nanti digabung, angka panjang ini apanya. Jadi ini enggak sederhana diferensialnya ini, kalau kalian nanti mau apa, enggak rumit kali diferensialnya. Nanti dapatlah ini. Kalau dapat ini, dapatlah A sama B. Pokoknya kalau udah dapat apa, A tengok ini, T sama P itu ada, R udah
konstasa gas. Kalau si B, ini T sama P, tekanan. Jadi ini dapatnya dari sini, ini dia apa ini, olah-olah dapat ini. Nah, kalau ini dapat dari sini, hasil diferensialnya ini. Inilah yang diapakan oleh si van der Waals. Ya, yang dia apanya, dapat dia A sama B-nya. Jadi dia bukan sembarang main sabur aja gitu, dia sudah amati dulu apa yang mau diapakan, bagaimana, muncul nanti A, udah tahu dia bagaimana mendapatkannya. Makanya dia dapat Nobel dia kan. Nah ini apanya, van der Waals. Jadi cuman persamaannya itu kan, persamaan van der Waals ini persamaan van der Waals ini. Kalau persamaan siapa lain lagi nanti yang lain, orang lain, siapa Dietrich, apa tuh, Berthelot, lain-lain persamaannya. Ini persamaan van der Waals. Ini yang terkenal. Nah, cuman persamaan van der Waals ini, ya, ini ada masalah ini. Di mana kalau volumenya mau ditanya itu nggak mudah mendapatkannya. Nah, karena dari persamaan ini kan ada 7 apa ini, ada 7 variabelnya ini. Tekanan, volume, suhu R, A kecil, B kecil, ya. Ada 7 ini. Jadi kalau diketahui 6 diketahui, ditanya yang ke-7 bisa dihitung kan. Tapi kalau ditanya volume, diketahui 6 yang lain, volumenya nggak dapat. Nggak bisa dihitung langsung. Ya, dia bikin apa? Ya, apa? Jadi kita lihat apa yang terjadi. Nah, sini aja. Sini, situ. Ini yang tengok ini apa ini kan. Ini dia persamaannya itu kan. Ini dikalikan dulu ke dalam ini. Kalikan, dapatlah PP3. Inilah hasilnya. Hasilnya kalinya ini dia. Nah, coba bayangkan. Volumenya itu pangkat 3. Sampai sini pangkat 3 dia kan. Nah, jadi itu makanya masalah. Kalau apa ini. Volumenya pangkat 3 dia. Makanya untuk mencari volume itu jadi masalah. Ya. Pak. Nah. Maaf, Pak. Gambarnya kurang jelas, Pak. Gambarnya itu ya? Iya, Pak. Terlalu kecil. Yang ini ya, terlalu kecil ya? Ini? Iya, Pak. Jadi nggak nampak, Pak. Terlalu kecil ya? Terima kasih, Pak. Oh, udah. Kalau di sini nampak? Terlalu kecil barangkali. Apanya terlalu kecil hurufnya? Iya, Pak. Terlalu kecil ya? Tapi walaupun terlalu kecil itu prinsipnya cuma, kalau ini nampak kali ini. Hurufnya cuma ngalikan aja ke dalam. Dikali-kalikan. Ini kali ini kali ini. Makanya ini dalam kurung kan. Apa kali ya dikalikan. Supaya dapat apanya itu. Tapi ini berapa lagi? Kalau gitu macam mana kira-kira? Atau dipegang aja di sini. Ke tangan pakai apa? Supaya mari. Coba dipegang gini. Nah, kalau gini macam mana kira-kira? Hah? Nah gitu. Nampak? Bisa? Kalau gitu bisa? Bisa, Pak. Nah, Pak. kalau gitu ya gitulah jadinya. Darurat ya. Bisa, Pak. Nah, ini dia persamaan van der Waals itu. Oke. Kalikanlah ke dalam ya. Kali ini kali PP, PNB. Yaitu AN pangkat 2 per P pangkat 2 kali P. Ini kali ini sama ini. Inilah dia hasilnya. Digabung ini kan, ini hasilnya. Makanya nampak pangkat 3 dia volumenya itu. Itulah yang bikin masalah. Hanya volume aja. Nah, tapi walaupun ini masalah, nggak ada persoalan. Bisa diselesaikan. Ya. Ini udah nampak kalian ya. Ini udah nggak bisa dipegang terus ini. Udah berhenti dulu sedikit ya. Udah selesai dulu itu. Udah lanjutkan lagi apanya itu kan. Jadi untuk kalau ini nampak ini enggak. Nah, taruh sini aja. Sini aja. Nah, ini coba ini nampak ini kira-kira. Nah, ini nampak ini. Jelas. Ini tadi kok nggak jelas ini. Oh.
Jadi ada apa? Ya, ada persamaan ini kita ulang-ulang lagi. Tapi ini mau cari menghitung volume ini sekarang. Kita bicara sekarang bagaimana menghitung volumenya. Nah, jadi untuk menghitung volumenya ini, ya, untuk kalau dia persamaan pada ruas, ada apa dia? Ada dua cara. Ya, namanya cari iterasi, diulang-ulang gitu masukkan. Yang pertama kalau tekanannya tinggi, ya. Pertama kita bicara dulu tekanan tinggi. Karena dua macam aja apanya masalahnya. Kalau tekanannya tinggi atau suhu tinggi. Nah, sekarang kita bicarakan kalau tekanannya tinggi. Kalau tekanan tinggi ini dia apanya? Prosesnya untuk menghitung kalau tekanan tinggi. Persamaan ini diubah menjadi kayak gini. Jadi ini kan volume dikurang NB mana RT kan, ya. Ini di udah gini baru volume pindah ini ke sana, ini jadinya. Ya, jadi persamaannya tetap sama ini, cuman lokasi apanya ya, itu yang lain. Kenapa ya? Nah, ini yang lain. Ini kalau kita bicara tekanan tinggi. Kenapa di sini nampak tekanannya? Ini kan P tekanan tinggi. Jadi di sini ada volume ini, jadi kira-kira ini karena ditaruh di sini dia menjadi agak kecil nanti nih, kecil dibandingkan dengan P ini. Jadi ini nggak sampai 1 ini angkanya biasanya. Ya. Nggak sampai 1 angkanya itu. Ya kan? Karena bayangkanlah N itu kan nggak mungkin N-nya sampai 2N. Biasanya kan N-nya itu 0,1 atau apa. Walaupun besar dia 2N, 4 ini kan. Kalau ini kan 40 atau 60 ini kan ditambah. Nanti bagi volume lagi kan. Volumenya kan agak besar juga ini. Jadi angkanya nanti kecil ini. Angkanya itu dimodifikasi kayak gini dia. Kalau dia apanya? Tekanannya besar, inilah diapakan. Jadi volume ini, ya, cara ngitungnya itu, volume ini dipakailah volume, ya, gas ideal. Karena volume inilah volume daripada apa itu gas yang tadi yang apa itu yang tekanan tinggi itu. Inilah volumenya, berapa volumenya. Di sini juga volume. Ini volume apa jadinya? Jadi dipakailah volumenya ini dipakai sebagai volume gas ideal, masuklah P sama nRT per P. Jadi kalau dari apa ini udah tahu kita berapa angkanya ini. Tahu kita angkanya. N tahu, R tahu, T tahu, tekanan tahu, semua tahu. Ini volumenya ini bukan volume ini, tapi volumenya adalah volume kita hitung dari gas idealnya. Jadi dapatlah. Dapat itu kan volumenya. Tapi udah dapat itu, masukkan lagi grup persamaan ini, nanti volumenya ini ganti lagi volume yang dapat ini masuk kemari. Sampai hasilnya nanti volume ini sudah tetap dia, udah nggak berubah lagi angkanya. Jadi kalau kita masukkan pun, udah berapa kita masukkan, udah segitu aja angkanya. Itu namanya iterasi. Iterasi nanti diulang-ulang sampai angkanya konstan. Ya. Jadi yang pertama, volume ini diambil dari volume apa ini. Kalau apa tadi, kalau datanya tadi yang apa itu, maka volumenya itu adalah 60,1. Ya. Kalau misalnya ini apanya, datanya, ya, tapi ini kan tekanan rendah kan. Tapi bayangkanlah kalau ini dia apanya, hanya ikan ini tuh tekanan tinggi, ini kan suhu tinggi, ya. Tapi bayangkan kalau ini dia apanya, volumenya adalah 60,1. Nah, bayangkan. 60,1 volumenya ini hitung. Ini yang cari. 60,1 diproses dapat volume berapa ini kan? Dapat masukkan lagi volume yang sini masuk kemari, hitung lagi balik. Nah, gitulah. Nanti dapat lagi volume ini volume 1, volume 2 masuk kemari, nanti volume 3. Volume 3-nya masuk ke sini volume 2. Ya. Proses lain. Kalau udah sama angkanya, volume 2 sama volume 3 sama, udahlah, itulah dia volume apanya itu. Ya, itu dia prosesnya. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Jadi waktunya 1 menit lagi kita apa dulu ya? Kita berhenti dulu karena waktu kita cuma tinggal 1 menit. Nanti kita sambung lagi ya. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.